Halo semua, perkenalkan saya Gabriela Christina Sinambela, mahasiswi hukum angkatan 2018. Saya dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro yang berlokasi di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Universitas Diponegoro atau biasa disingkat Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri, Undip mewajibkan setiap mahasiswanya untuk mengikuti program KKN sebagai perwujudan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi negeri, yaitu pengabdian masyarakat. KKN atau kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1-2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Undip pun melaksanakan program KKN kepada mahasiswa di setiap periodenya. Mahasiswa dibagi per tim dan diberangkatkan ke lokasi yang sudah ditentukan. Namun tahun ini, pelaksanaan KKN pun berubah dari biasanya dikarenakan keadaan pandemi COVID-19. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Medan adalah kota multi-etnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Pada potensi wilayahnya, ada banyak situs ataupun bangunan-bangunan tua khas di kota Medan. Contohnya, Gedung Balai Kota Lama, Kantor Pos Medan, Menara Air Tirtanadi yang juga merupakan ikon kota Medan, Bank Indonesia, Gedung London Sumatera, dan bangunan tua di daerah Kesawan. Selain itu, masih ada beberapa bangunan bersejarah antara lain Istana Maimun, Masjid Raya Medan, dan juga Rumah Chong Afi di kawasan Kesawan. Nah, saat ini kita sedang menyusuri kawasan Kelurahan Hamdan, tepatnya di Jalan Multatuli. Di daerah inilah kantor Kelurahan Hamdan berada. Ya, lokasi KKN saya berada di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun yang merupakan bagian wilayah Kota Medan. Di daerah ini kita juga dapat dengan mudah mengakses fasilitas umum. Mulai dari rumah ibadah, tempat perbelanjaan, rumah sakit dan klinik, hingga fasilitas hiburan seperti tempat karaoke, panti pijat, dan salon. Potensi lokasi Kelurahan Hamdan yaitu dalam bidang perdagangan. Bahkan, restoran dan warung makan minum di Kecamatan Medan Maimun terdapat paling banyak di Kelurahan Hamdan. Mulai dari warung-warung kecil hingga restoran yang terkenal. Ini adalah jalan untuk pergi ke Kampung Badur, tempat di mana saya melaksanakan kegiatan KKN saya. Di daerah ini berdiri sebuah bangunan sederhana, yaitu Sanggar Pendidikan Silaturahmi.
Sanggar pendidikan ini berada di tengah kumpulan rumah-rumah warga dan berada tepat di samping bantaran Sungai Deli. Di sanggar pendidikan inilah anak-anak di Kampung Badur berkumpul untuk belajar dan bermain bersama. Beginilah potret kawasan pemukiman warga di Kampung Badur yang berada tepat di samping bantaran Sungai Deli. Jarak antar rumah di kawasan ini dapat dikatakan hampir tidak ada, cukup sempit, dan lingkungannya cukup kumuh. Menurut data, dari 6.569 jiwa penduduk di Kelurahan Hamdan, 1.394 diantaranya adalah anak kategori usia 0 hingga 15 tahun. Untuk itu, maka saya terpikir untuk mengangkat salah satu program kegiatan yang menyangkut tentang kebutuhan anak di Sanggar Pendidikan Silaturahmi ini. Setelah berdiskusi dengan Pak Hendra, salah satu warga Kampung Badur sekaligus pengurus Sanggar Pendidikan Silaturahmi, maka diketahui bahwa ada beberapa anak yang putus sekolah akibat perekonomian keluarga yang terdampak oleh COVID-19. Mengingat bahwa mayoritas penduduk di sini berprofesi sebagai pedagang. Pendampingan belajar baca tulis dan menghitung ini dimulai dari minggu pertama KKN hingga minggu terakhir pelaksanaan KKN. Selain dikarenakan ada beberapa anak yang putus sekolah, juga ada beberapa anak yang karena pelaksanaan sekolah secara daring membuat mereka kehilangan semangat untuk belajar. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hilangnya semangat belajar, maka dilakukan pendampingan belajar ini. Selain itu, menurut keterangan Pak Hendra, kualitas pendidikan yang diterima anak-anak di sana juga sangat minim. Bahkan, anak-anak yang sudah menginjak kelas 4 sekolah dasar masih belum lancar membaca, menghitung, bahkan menulis. Lalu, berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama kepala lingkungan dan salah satu warga setempat, diketahui bahwa Kampung Badur disebut sebagai kampung narkoba. Di daerah tersebut sering terjadi praktik jual beli narkoba hingga penyalahgunaan narkoba. Hal itu ternyata sudah menjadi rahasia umum, mengingat sudah banyak publikasi di media elektronik hingga media cetak. Berangkat dari keresahan tersebut, maka program kedua saya ialah mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anak-anak di Kampung Badur. Saya membuat materi dalam bentuk handbook dan juga poster untuk lebih memudahkan dalam menjelaskan kepada anak-anak di Kampung Badur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra, salah satu perwakilan dari pengurus Sanggar Pendidikan Silaturahmi. Nama saya Fahmi Pratama, kelas 6 SD, umur 11 tahun. Saya Jerry Febiona, umur 12 tahun, panggilannya Cid. Nama saya Marvel, kelas 6 SD. Terima kasih banyak buat teman-teman dan adik-adik sekalian yang telah memilih tempat di Kampung Badur ini, tepatnya di Sanggar Pendidikan Silaturahmi untuk KKN. Teman-teman sekalian selama lebih kurang 1,5 bulan. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, terima kasih telah mendidik dan mengajar dan membina adik-adik pinggiran Sungai Deli ini. Semoga ilmu yang kalian ajarkan berguna dan bermanfaat buat adik-adik sekalian semua di sini. Dan kedepannya semoga silaturahmi ini jangan sampai terputus dan tetap kita jalin silaturahmi di antara kita. Selama kakak abang-abang ini mengajar di sini, kami sangat senang banget. Dan saya sangat pintar. Jika kakak datang ke sini, saya belajar menghitung, matematika, PKN, dan membaca, menjauhi narkoba, jangan berantem, membuang sampah ke tempatnya, menjaga lingkungan, banyak dan lain-lainnya. Dan kakak-kakak ini sangat mengajarnya dengan baik. Dan seperti matematika, kalau kakak-kakak ini ada adiknya rasa, kakak-kakak ini selalu sabar. Jadi kami tolong ya kak, terima kasih kepada kakak-kakak sini. Terima kasih ya kak.